Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya salah satu anggota dari kelompok satu. Nama saya Alham Aniversa, yang akan menjelaskan contoh kasus dan salah satu teori komunikasi, yaitu teori kultivasi. Nah, di dalam contoh kasus ini menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan fiskal. Menteri tersebut juga mengatakan kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut membuat dia, Menteri atau si Menteri Keuangan ini, tidak memiliki gambaran tentang kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, di dalam berita tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah harus mulai mengubah arah kebijakan dan fokus menggenjot potensi ekonomi digital. Atas kejadian tersebut, pemerintah mengaku mengambil pelajaran bahwa tantangan-tantangan akan tetap datang meskipun sudah mengantongi banyak pengalaman. Nah, ini adalah penjelasan dari teori kultivasi. Jadi, teori kultivasi atau analisis kultivasi adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa, yaitu televisi, terhadap kepercayaan serta sikap halayak massa tentang dunia sekitarnya. Jadi, teori kultivasi ini adalah teori tambahan media massa yang memandang hubungan seberapa besar informasi tersebut ditanamkan kepada halayak atau audiens agar untuk membentuk kepercayaan serta sikap mengenai gambaran realitas dunia. Nah, ini adalah analisa teori kultivasi. Jadi, pada dasarnya, televisi membentuk konsepsi halayak terhadap realitas sosial. Jadi, televisi sebagai media massa itu informasinya dapat membentuk konsepsi atau persepsi terhadap halayak mengenai gambaran realitas sosial itu. Yang kedua ini terdapat 5 asumsi dasar yang diprakarsi oleh Gertner dalam penelitian cultural indicator terhadap respon asumsi dari kaum post-positivisme. Nah, 5 asumsi dasar ini, yang pertama, media televisi diproduksi massal sehingga menimbulkan pengaruh yang besar dibanding media yang lain. Yang kedua, tidak menimbulkan kekerasan, tetapi dapat membentuk sikap dan kepercayaan, yang seperti dijelaskan pada penjelasan teori kultivasi. Jadi teori ini tuh kan menerapkan untuk membentuk gambaran dari realitas sosial gitu. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai serta sikap yang telah ada dalam budaya. Yang keempat, dapat menyebabkan mean world syndrome jika ditonton lebih dari 4 jam sehari. Jadi, mean world syndrome ini adalah maksudnya arti dari gambaran realitas sosial. Jadi, semakin lama media massa menanamkan atau audiens melihat informasi dari media massa itu sendiri, maka akan semakin tertanam juga audiens mengenai gambaran dari realitas sosial, baik itu positif ataupun negatif. Yang kelima adalah tidak merefleksikan realitas tetapi realitas alternatif. Jadi tidak merefleksikan realitas maksudnya adalah tidak mencerminkan dari gambaran realitas yang ada, tetapi realitas alternatif, berarti realitas yang lain. Nah, ini adalah kelebihan teori kultivasi. Yang pertama, mengkombinasikan teori-teori makro dan mikro. Nah, teori makro dan mikro itu apa aja? Jadi, teori mikro itu mengkaji tentang relasi atau hubungan antara media dengan halayaknya. Yang kedua, teori makro. Jadi, teori makro ini kan mengkaji media massa dari sisi masyarakat dan intuisi. Nah, selanjutnya menyediakan penjelasan yang rinci tentang peran unik
televisi. Yang ketiga adalah menerapkan studi empiris untuk asumsi humanistik yang dimiliki secara luas, atau menerapkan studi yang nyata untuk asumsi dari perilaku halayaknya mengenai teori kultivasi ini. Yang keempat, mendefinisikan kembali efek sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kelima, menerapkan beragam isu-isu secara lebih luas. Yang keenam, ada menyediakan dasar-dasar bagi perubahan sosial. Nah, ini kekurangan teori kultivasi. Yang pertama, secara metodologi bermasalah. Yang kedua, mengasumsikan homogenitas isi pesan televisi. Yang ketiga, menekankan pada pemirsa kelas berat televisi. Yang keempat, sangat sulit diterapkan pada media selain televisi. Nah, ini adalah contoh kasus atau hubungan antara contoh kasus dan teori kultivasi. Jadi, dalam contoh kasus di atas menjelaskan yaitu mengenai perekonomian kebijakan fiskal terhadap pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah kewalahan dalam mengatasinya. Jadi yang seperti yang dibahas sebelumnya, teori kultivasi ini adalah teori yang menyatakan bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mengkultivasi konsepsi atau cara pandang persepsi pemirsa televisi terhadap realitas sosial. Berita tersebut menggambarkan situasi perekonomian yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Ketika informasi tersebut disampaikan, maka audiens akan menangkap dan menanam informasi tersebut menjadi sebuah persepsi gambaran terhadap kebijakan perekonomian yang terjadi pada saat COVID-19. Nah, ini adalah manfaat dari teori kultivasi ya. Yang pertama, memahami latar belakang sejarah pada teori kultivasi. Yang kedua, memahami asumsi dasar teori kultivasi yang tadi ada 5 asumsi ya. Yang ketiga, memahami proses dan produk dari analisis kultivasi. Yang keempat, memahami kelebihan dan kekurangan teori kultivasi. Yang kelima, memahami berbagai kritik yang disampaikan oleh para peneliti lainnya terhadap teori kultivasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penjelasan teori agenda setting. Agenda setting adalah menciptakan public awareness, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Stephen Littlejohn Karen Voss dalam buku Theories of Human Communication mengutip Roger Dering mengatakan bahwa fungsi agenda setting merupakan proses linear yang terdiri dari 3 bagian, itu agenda media, agenda publik, agenda kebijakan publik. Analisis agenda adalah proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Ketika media massa dapat mengarahkan sesuatu atau sebuah peristiwa yang dianggap penting. Peristiwa mana yang tidak penting, maka publik akan terpengaruh. 2 asumsi dasar yang mendasari penelitian dalam menetapkan agenda. 1. Pas dan media tidak mencerminkan realita mereka dan membentuk isu. Konsentrasi media atas sedikit persoalan dan menunjukkan peranan penting publik untuk melihat persoalan itu sebagai lebih penting daripada persoalan lain. Kelebihan dan kekurangan teori agenda setting. Publik dapat mengetahui informasi yang sedang hangat atau penting. Informasi dapat dilihat, didengar dari media pun mulai menggunakan teori agenda setting di dalam agendanya. Media juga dapat memberikan cita terhadap seorang yang sedang diberikan, baik itu positif ataupun negatif.
kekurangan teori agenda setting liputan media seringkali tidak sesuai dengan kejadian pada realitas yang ada. Contoh kasus teori agenda setting. Dalam contoh kasus di atas yaitu mengenai kebijakan perekonomian yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 disampaikan sesuai dengan agenda yang ditentukan, karena seperti yang kita ketahui pada saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi fokus utama terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berita tersebut merupakan salah satu bentuk aktual dari fungsi agenda setting, yaitu agenda media yang memprioritas masalah-masalah yang harus dibahas dalam media harus ditentukan. Manfaat teori agenda setting, kita jadi mengetahui tentang teori agenda setting dan framing. Melalui agenda setting kita tahu bagaimana media memiliki sebuah isu yang dianggap penting, sedangkan framing membuat kita aware bahwa media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu sesuai dengan kepentingan sendiri, sehingga kita juga perlu hati-hati ketika memberikan informasi kepada media sebelum diangkat menjadi berita yang disampaikan ke publik. Terima kasih. Oke, teori jarum hipodermik. Pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal sebagai teori jarum suntik. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Khalayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini dikenal juga dengan teori peluru. Bila komunikator, dalam hal ini media massa, menembakkan peluru, yakini pesan kepada khalayak. Dengan mudah khalayak menerima pesan yang disampaikan media. Asumsi dasar teori hipodermik menurut Laswell mencoba untuk meneliti efek media massa dan apa yang dipikirkan oleh khalayak massa yang hidup pada masa itu. Menurut pengamatan Laswell, pada kisaran tahun 1920 hingga 1930, media memiliki efek yang sangat kuat, bersifat langsung dan segera terhadap khalayak massa. Ia percaya bahwa khalayak bersifat pasif dan rapuh. Dengan menggunakan metafora sebagai sebuah referensi, Laswell menjelaskan beberapa asumsi dengan membandingkan media dengan sebuah peluru. Ia menyatakan bahwa pesan media massa seperti peluru yang ditembakkan dari sebuah senjata, begitu pula dengan pesan media yang ditembakkan ke dalam pikiran khalayak massa. Menghantam secara langsung pikiran khalayak massa dengan menggunakan pesan-pesan media massa. Dengan demikian, intisari asumsi teori jarum hipodermik adalah: yang pertama, manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimuli atau rangsangan. Lalu yang kedua, pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Lalu yang ketiga, pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon atau tanggapan yang diinginkan. Keempat, efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Kelima, masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindari dari pengaruh media. Lalu kekuatan teori jarum suntik ini, yang pertama, media memiliki peranan yang kuat dan dapat mempengaruhi afektif, kognisi, dan behavior dari audiensnya. Lalu yang kedua, pemerintah dalam hal ini, penguasa dapat memanfaatkan media untuk kepentingan birokrasi atau negara otoriter. Ketiga, audiens dapat lebih mudah dipengaruhi. Keempat, pesan lebih mudah dipahami, sedikit kontrol karena masyarakat masih dalam kondisi homogen. Lalu kelemahan teori ini, yang pertama, keberadaan masyarakat yang tak lagi homogen dapat mengikis teori tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat. Kedua, meningkatkan jumlah media massa sehingga masyarakat menentukan pilihan yang menarik bagi dirinya. Ketiga, adanya peran kelompok
yang juga menjadi dasar audiens untuk menerima pesan dari media tersebut. Contoh kasusnya yaitu paling sering digunakan dalam berbagai literatur untuk menggambarkan penerapan teori jarum hipodermik adalah kejadian pada tanggal 30 Oktober 1938. Saat itu ribuan warga Amerika panik karena adanya siaran sandiwara radio Orson Welles yang berjudul War of the Worlds yang menceritakan adanya serangan makhluk Mars yang akan mengancam kehidupan manusia di bumi. Kejadian tersebut dikenal sebagai panic broadcast dan mengubah sejarah penyiaran psikologi sosial, pertahanan sipil, dan menyusun sebuah standar bagi hiburan provokatif. Diperkirakan 12 juta orang di seluruh Amerika mendengar siaran tersebut dan terdapat sekitar 1 juta orang yang benar-benar percaya bahwa sebuah invasi serius yang dilakukan oleh makhluk Mars tengah berlangsung. Mereka berdoa, menangis, melarikan diri secara panik untuk menghindari kematian karena serangan makhluk Mars. Negara benar-benar seperti dalam keadaan kaos dan siaran radio adalah penyebabnya. Manfaat mempelajari teori ini yang pertama, kita dapat memahami teori jarum hipodermik sebagai teori efek media massa yang pertama kali digagas oleh peneliti. Lalu yang kedua, memahami latar belakang sejarah lahirnya teori jarum hipodermik. Ketiga, kita memahami berbagai asumsi yang mendasari teori jarum hipodermik. Keempat, memahami berbagai konsep dalam teori jarum hipodermik. Kelima, memahami contoh penerapan teori jarum hipodermik. Lalu yang keenam, memahami berbagai kritik terhadap teori jarum hipodermik.